Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada suatu kisah, seorang pemuda bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Pemuda ini ingin bertaubat. Dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Kemudian dia datang kepada Ibrahim bin Adham dan berkata, "Ya Syekh, saya ingin bertaubat, namun sangat sulit. Setiap saya ingin bertaubat, saya kembali lagi melakukan dosa, kembali lagi melakukan maksiat. Saya ingin taubat lagi, tapi tarikan dosa dan maksiat luar biasa. Tolong berikan nasihat kepada saya yang membuat saya tidak lagi melakukan dosa dan maksiat." Kata Ibrahim bin Adham, "Kalau engkau ingin melakukan dosa dan maksiat, maka engkau tidak boleh lagi tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak boleh tinggal di tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemuda itu menjawab, "Ya Syekh, mana mungkin? Ini semua buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau di mana saya tinggal jika tidak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Apakah kamu tidak malu kamu tinggal di bumi Allah lalu kamu bermaksiat di dalamnya?" Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menyampaikan, "Kalau kamu tetap ingin melakukan dosa dan maksiat, jangan makan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Jangan makan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian pemuda itu mengatakan, "Bagaimana saya makan tanpa rezeki dari Allah? Semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Ibrahim bin Adham, "Apakah kamu tidak malu kamu memakan rezeki Allah, lalu setelah itu kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian kata Ibrahim bin Adham, "Kalau kamu ingin tetap melakukan dosa dan maksiat, maka kamu cari tempat yang tidak dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemuda itu menjawab, "Ya Syekh, semua ini, bumi ini, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah Ta'ala bersama kita di mana saja kita berada. Tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Apakah kamu tidak malu kamu bermaksiat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menyampaikan, "Kalau kamu ingin melakukan dosa dan maksiat, maka apabila malaikat maut itu datang kepadamu, katakanlah, 'Saya ingin bertobat dulu, minta untuk ditunda lebih dahulu kematiannya.'" Kata pemuda tersebut, "Mana mungkin malaikat maut dapat diperintah-perintah?" Jawab Syekh Ibrahim bin Adham, "Apakah kamu tidak malu kamu melakukan maksiat, lalu malaikat maut mencabut nyawamu?" Kemudian yang terakhir, Syekh Ibrahim bin Adham menyampaikan, "Apabila kamu tetap ingin melakukan dosa dan maksiat, ingat, nanti kalau kamu masuk neraka ditarik oleh malaikat Zabaniyah, katakan padanya, 'Saya tidak ingin masuk neraka.'" Kata pemuda tersebut, "Mana mungkin kita dapat memerintah malaikat?" Syekh Ibrahim bin Adham berkata, "Begitulah kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari kisah ini, sekurang-kurangnya ada 5 nasihat yang diberikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Yang pertama, kalau engkau ingin melakukan dosa dan maksiat, maka engkau tidak boleh lagi tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak boleh tinggal di tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kamu tetap ingin melakukan dosa dan maksiat, jangan makan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau kamu ingin tetap melakukan dosa dan maksiat, maka kamu cari tempat yang tidak dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat,
Kalau kamu ingin melakukan dosa dan maksiat, maka apabila malaikat maut itu datang kepadamu, katakanlah, saya ingin bertaubat dulu. Minta untuk ditunda terlebih dahulu kematiannya. Kemudian yang kelima, apabila kamu tetap ingin melakukan dosa dan maksiat, ingat nanti kalau kamu masuk neraka ditarik oleh malaikat Zabaniyah, katakan padanya, saya tidak ingin masuk neraka. Ini adalah 5 hal yang mustahil untuk dilakukan. Yang pertama, harus keluar dari bumi Allah. Mana mungkin dan tidak mungkin kita keluar dari bumi Allah. Bumi, langit, semua isinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin itu bisa dilakukan. Sedangkan setiap rezeki, makanan, minuman yang ada, yang kita makan, yang kita minum, semuanya adalah rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak ada satu tempat pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita pergi, sejauh manapun kita pergi, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang namanya kematian adalah suatu hal yang pasti dan sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maut menjemput, waktunya sudah tiba, maka tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lantas bagaimana kalau kematian itu datang, sedang kita sedang berada dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita termasuk orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian tempat bagi orang yang melakukan dosa dan maksiat adalah neraka. Mana bisa kita menawar kepada Allah agar terlepas dari api neraka, sedangkan kita termasuk orang pendosa, orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Sedangkan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tempat kembalinya adalah neraka. Maka kita tidak bisa menawar lagi, di situ hanya ada penyesalan yang ada. Hanya penyesalan yang ada. Kita tidak bisa menawar, harus kembali ditarik dari api neraka. Maka intinya adalah kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ingin melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Sedang kita berada di bumi Allah, memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kematian itu pasti datang, ajal pasti menjemput. Maka siapa orangnya yang bisa menangguhkan kematian? Tidak bisa. Kemudian ketika waktunya tiba, kita dilemparkan masuk ke dalam api neraka, maka kita tidak bisa menawar untuk dinaikkan dari neraka tersebut. Hanya ada penyesalan. Maka tidak ada sedikit pun celah untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita senantiasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan dalam melaksanakan ibadah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.